Dari dua riwayat ini hadirikumullah menjelaskan begitu urgensinya, begitu pentingnya menjaga tali silaturahim dengan orang tua, dengan saudara, karib kerabat, bahkan orang-orang yang berada di lingkungan di sekitar kita. Apapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya, menjaga tali silaturahim ini adalah wajib bagi seorang muslim. Kemudian memutuskan tali silaturahim adalah suatu yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala kulla syai'in i'tibaran wa irsyadan lil muttaqin. Alladzina yattabi'una sabilal anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Pada siang hari ini tidak kata yang pantas kita ucapkan selain memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat dan karunia-Nya sehingga sampai pada hari ini kita telah sampai di penghujung Ramadan, yang dalam hitungan jam lagi kita akan berpisah dengan bulan yang penuh dengan keagungan, dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali dengan Ramadan pada tahun yang akan datang. Mudah-mudahan pula seluruh amaliyah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, serta pengikutnya yang setia hingga yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Dalam satu riwayat yang berasal dari sahabat Nabi Abi Ayyub radhiyallahu anhu, suatu ketika seorang Arab Badui tiba-tiba mencegat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saat itu sedang dalam suatu perjalanan. Kemudian Arab Badui ini meminta nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau sampaikan kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, akhbirni bima yuqarribni minal jannah wa yuba'idni minan nar. Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku ya Rasulullah amalan yang mendekatkanku kepada surga Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkanku dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberikan nasihat kepada Arab Badui ini. An ta'budallah wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tusilur rahim.
Rasulullah SAW bersabda, beribadahlah engkau kepada Allah, tidak boleh kamu mempersekutukannya. Kemudian mendirikan sholat. Kemudian yang berikutnya menunaikan zakat. Dan yang terakhir adalah menyambung tali silaturahim. Poin penting dari nasihat Nabi SAW dari 4 ini, salah satu poin pentingnya adalah watasilur rahim, menyambung tali silaturahim. Kemudian dalam riwayat yang lain juga, di dalam Sahih Ibnu Hibban, suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku ya Rasulullah, amalan yang jika aku melakukannya Rasulullah, aku masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberikan nasihat kepada Abu Hurairah. Salah satu nasihatnya adalah wasilul arham. Hendaklah kamu wahai Abu Hurairah menyambung tali silaturahim. Dari dua riwayat ini hadirin menjelaskan begitu urgensinya, begitu pentingnya menjaga tali silaturahim dengan orang tua, dengan saudara, karib kerabat, bahkan orang-orang yang berada di lingkungan di sekitar kita. Apapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya, menjaga tali silaturahim ini adalah wajib bagi seorang muslim. Kemudian memutuskan tali silaturahim adalah suatu yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Terus bagaimana ketika kondisi ini? Apalagi besok kita merayakan hari raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Tentu silaturahim kita terhalang. Maka hadirin rahimakumullah, kondisi merebaknya COVID-19 ini jangan dijadikan sebagai penghalang diri kita untuk menyambung tali silaturahim. Jangan kita jadikan untuk memutuskan tali silaturahim dengan orang tua, karib kerabat, dengan orang-orang yang berada di lingkungan sekitar kita. Maka lakukanlah tali silaturahim dengan mereka. Apakah itu melalui SMS, apakah melalui WA. Lakukan itu hadirin rahimakumullah. Ulama mengatakan, usahakan kita yang menyapa lebih dahulu. Usahakan kita yang membantu lebih dahulu saudara-saudara kita, karib kerabat kita, orang tua kita. Usahakan kita yang memberikan tahniah, memberikan ucapan kepada saudara kita sebelum mereka menyapa kita, sebelum mereka membantu kita, sebelum mereka memberi ucapan selamat Idul Fitri kepada kita. Karena hadirin rahimakumullah, amalan yang kita dahului ini menjaga, menyapa mereka, kemudian hadirin rahimakumullah memberikan tahniah, ucapan selamat hari raya Idul Fitri ini adalah amalan yang mana amalan ini kecil kelihatannya, tapi ini ganjarannya begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang masyhur yang sering kita dengar, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah qati." Tidak masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemutus. Siapakah pemutus itu? Qati'ur rahim, mereka yang dengan sengaja memutuskan tali silaturahim. Maka oleh karena itu hadirin rahimakumullah, momentum Idul Fitri ini, kondisi apapun yang kita alami saat ini, bersabarlah. Maka berusaha untuk tetap merajut tali silaturahim dengan kita. Terutama kita
sebagai seorang anak yang jauh dengan orang tua, beritahulah mereka, kabarkan mereka, karena suara kita ketika di hari-hari kemenangan ini adalah suara yang rindu sekali untuk mereka dengarkan. Hati mereka begitu sayat, hati mereka begitu tercabik, karena merayakan hari kemenangan ini kita jauh dengan mereka. Maka beritahukanlah mereka, sekalipun itu melalui telepon. Hadirinmakumullah. Kemudian hadirinmakumullah, dalam suatu riwayat di dalam kitab Mustadrak Imam Hakim, di mana Imam Hakim menukil sebuah riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada 3 keistimewaan orang-orang yang menjaga tali silaturahim, kata Rasulullah. Yang pertama, orang yang menjaga tali silaturahim, Allah panjangkan umurnya. Yang kedua, orang yang merawat tali silaturahim dia jaga, Allah luaskan rezekinya. Yang ketiga, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa yadfa'a anhu mitatassu, maka Allah selamatkan dia, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari kematian yang su'ul khatimah. Mudah-mudahan 3 keistimewaan ini membuat kita untuk menjaga tali silaturahim di antara kita. Jauhkan memutus tali silaturahim di antara kita. Hadirinmakumullah. Maka sebagai akhir daripada kultum ini, hari ini adalah kultum yang terakhir, maka saya sampaikan bahwasannya apabila dalam suatu bulan ini kami dari Ikatan Khatib Manggarai Barat yang menyelenggarakan kultum setiap sore menjelang berbuka puasa, ada tutur sapa, ada kata-kata yang kurang berkenan, ada mungkin yang kurang memuaskan, mohonlah dibukakan pintu maaf. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan salah satu ciri penghuni surga adalah orang-orang yang mau memaafkan, membukakan pintu maaf terhadap orang-orang yang berbuat salah terhadap diri mereka. Inilah yang bisa kami buat, yang sebenarnya kami datang dari setiap masjid ke masjid selama bulan suci Ramadan ini dari awal sampai akhir. Itu yang biasa kami lakukan. Tapi karena keadaan di mana saat ini sedang merebaknya virus corona ini, maka kami berbuat. Mudah-mudahan masyarakat Manggarai Barat menerima apa yang kami telah lakukan ini. Inilah saja yang mungkin dapat kami lakukan. Dan insya Allah mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan kedepannya kami akan perbaiki. Terima kasih pertama kepada seluruh pengurus Ikatan Khatib Kabupaten Manggarai Barat. Yang kedua, terima kasih kepada para asatidz yang telah memberikan tausiah selama 30 hari di channel ini. Kemudian juga terima kasih kepada para pemirsa yang setia, yang selalu mengikuti kajian-kajian kami setiap sore menjelang berbuka ini. Doakan kami, mudah-mudahan kami istiqomah. Allahumma anta rabbuna warzuqnal istiqomah. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, maka karunialah kepada kami perilaku istiqomah. InsyaAllah demikian yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal a'idin wal fa'idin.
Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita selama 1 bulan ini. Dan kami berharap kullu am wa antum bi khairin. Kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita insyaallah dipertemukan kembali oleh Allah pada Ramadan yang akan datang. Walafa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.